dalam perspektif syariah. Pengertian auditing yaitu sebuah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan juga sistematis, di mana pihak yang melakukan bersifat independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Tujuannya yaitu untuk menilai apabila ada salah saji. Hal yang dianggap penting dalam pengertian auditing yaitu sistematis. Maksudnya, prosedur auditing memiliki tujuan yang jelas dan dilakukan dengan sistematis. Dengan proses yang teratur mengandung makna bahwa auditing dilakukan dengan perencanaan yang matang dan baik. Selanjutnya yaitu audit dalam perspektif syariah. Makna dari kata syariah sendiri yaitu perintah untuk menerapkan sesuai dengan prinsip Islam dan menjadikannya sebagai pedoman dalam melakukan segala aktivitas. Oleh karena itu, untuk memastikan dengan adanya kesesuaian terhadap prinsip atau aturan Islam, maka diperlukan dengan adanya audit. Audit dalam perspektif syariah yaitu laporan internal syariah yang bersifat independen, yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah. Tujuannya yaitu untuk melihat dan memeriksa kesesuaian terhadap prinsip atau aturan Islam untuk memberikan manfaat, kebenaran, dan laporan yang adil dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ratri Anggraini, NIM 217. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perbedaan audit dan juga akuntansi. Perbedaan yang pertama yaitu pengertian. Akuntansi yaitu mencatat, mengklasifikasikan, dan peringkasan kejadian ekonomi yang terjadi untuk tujuan menyediakan keuangan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan untuk audit yaitu menentukan apakah informasi yang dicatat dengan benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Yang kedua mengenai siklus. Siklus akuntansi meliputi transaksi, jurnal, buku besar, dan juga laporan keuangan. Sedangkan untuk siklus dari audit yaitu meliputi laporan keuangan, buku besar, dan juga transaksi. Selanjutnya yang ketiga ada arti. Akuntansi mencatat secara sistematis dari rekening suatu organisasi dan penyusunan laporan keuangan pada akhir tahun. Sedangkan untuk audit, pemeriksaan atas pembukuan dan laporan keuangan suatu organisasi. Selanjutnya ada peraturan. Peraturan akuntansi mengikuti aturan standar akuntansi, sedangkan untuk aturan audit mengikuti standar audit. Selanjutnya ada metode. Audit memperoleh dan menilai atau mengklasifikasikan bukti yang berhubungan dengan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Sedangkan untuk akuntansi mengidentifikasi kejadian-kejadian dan kemudian mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkasnya dalam catatan-catatan akuntansi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari audit menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan, sedangkan untuk akuntansi menyusun dan mendistribusikan laporan keuangan. Selanjutnya ada pekerjaan yang dilakukan oleh akuntansi yaitu akuntan, sedangkan untuk audit yaitu auditor. Pihak yang bertanggung jawab dalam laporan audit yaitu tanggung jawab auditor, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban keuangan yaitu tanggung jawab dari manajemen. Output dari akuntansi yaitu adalah laporan keuangan, sedangkan untuk output dari audit yaitu berupa opini atau pendapat. Selanjutnya yaitu jenis akuntansi. Jenis akuntansi pun berbeda dengan jenis audit. Jenis akuntansi yang pertama akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi perpajakan, akuntansi biaya, dan akuntansi anggaran. Sedangkan untuk jenis dari audit itu meliputi audit laporan keuangan, terus audit operasional, dan juga audit pemeriksaan ketaatan. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Garneta Martaida, NIM 221. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis audit dan auditor. Pertama-tama saya akan menjelaskan jenis audit terlebih dahulu. Yang pertama ada audit laporan keuangan.
yaitu kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti atas laporan suatu entitas dengan tujuan memberikan opini tentang laporan tersebut, apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan kriteria dan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, ada audit operasional, yaitu jenis pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, meliputi kebijakan akuntansi, kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan tujuan untuk mengetahui apakah kegiatan operasi yang dilakukan sudah berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, ada audit ketaatan, yaitu jenis pemeriksaan yang tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak internal dan pihak eksternal suatu perusahaan. Yang keempat adalah audit sistem informasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi. Yang kelima, ada audit forensik, yaitu kegiatan audit yang dilakukan untuk upaya pencegahan terjadinya kecurangan atau fraud. Yang keenam, yang terakhir ada audit investigasi, adalah serangkaian kegiatan mengenali, mengidentifikasi, dan menguji fakta dan informasi yang ada guna mengungkap kejadian sebenarnya untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan suatu entitas atau perusahaan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis auditor. Yang pertama ada auditor internal, yaitu seseorang yang mempunyai tugas untuk membantu manajemen puncak atau top manajemen dalam mengawasi aset dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Yang kedua, ada auditor eksternal, yaitu seseorang yang bekerja untuk lembaga atau kantor akuntan publik yang bisa disebut juga pihak ketiga yang statusnya di luar struktur perusahaan yang mereka audit dan bekerja secara independen dan objektif. Yang terakhir, ada auditor pemerintah, yaitu lembaga yang mempunyai tugas menilai kewajaran informasi laporan keuangan instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan penggunaan aset milik pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Wahyuningsih, NIM 216. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jasa-jasa yang ada di kantor akuntan publik. Yang pertama yaitu ada jasa audit laporan keuangan. Jasa ini bertugas untuk menilai seberapa wajar sih atau seberapa layak penyajian laporan keuangan suatu entitas ekonomi dengan mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua yaitu ada jasa audit khusus. Jasa audit khusus ini dapat memberikan audit atas akun tertentu yang dilakukan dengan menggunakan prosedur yang disepakati bersama. Audit laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis akuntansi komprehensif. Yang ketiga yaitu ada jasa atestasi. Jasa atestasi yang diberikan kantor akuntan publik berkaitan dengan penerbitan laporan yang memuat suatu kesimpulan tentang keandalan suatu asersi atau pernyataan tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Dilaksanakan melalui pemeriksaan, review, dan prosedur yang disepakati bersama. Yang keempat yaitu ada jasa review laporan keuangan. Jasa review laporan keuangan merupakan jasa penilaian atas pembukuan catatan klien berdasarkan hasil dari analytical test. Prosedur analitis tertentu seperti perbandingan terhadap pembukuan dan pencatatan tahun-tahun sebelumnya, serta perhitungan rasio-rasio keuangan tertentu. Yang kelima yaitu ada jasa kompilasi laporan keuangan. Jasa kompilasi adalah jasa yang diberikan oleh akuntan yang terbatas pada penyajian laporan keuangan serta
CALK sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang keenam yaitu ada jasa konsultasi. Jasa konsultasi yang diberikan kantor akuntan publik meliputi berbagai bentuk dan bidang sesuai dengan kompetensi akuntan publik. Jasa yang diberikan kantor akuntan publik sangat bervariasi, yaitu mulai dari jasa konsultasi umum, perancangan sistem dan implementasi sistem akuntansi, sampai pemberian berbagai jasa konsultasi lainnya, termasuk konsultasi dalam pelaksanaan merger dan akuisisi. Yang terakhir yaitu ada jasa perpajakan. Jasa perpajakan yang diberikan oleh kantor akuntan publik meliputi konsultasi, perencanaan pajak, perhitungan, penyetoran, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu struktur kantor akuntan publik. Terdapat 6 struktur organisasi kantor akuntan publik. Yang pertama yaitu ada perusahaan perorangan, persekutuan umum, korporasi profesional, limited liability company, dan limited liability partnership. Keenam-enamnya ini bisa digunakan dalam kantor akuntan publik, kecuali jenis perusahaan perorangan. Pembagian struktur organisasi kantor akuntan publik secara umum biasanya pembagian menurut jenjang atau jabatan akuntan publik. Yang pertama yaitu ada partner. Partner ini menduduki jabatan tertinggi dalam penugasan audit, bertanggung jawab atas hubungan dengan klien, bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing, dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien. Yang kedua yaitu ada manajer audit. Manajer audit bertindak sebagai pengawas audit, bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit, mereview kertas kerja, serta laporan keuangan dan manajemen letter. Yang ketiga yaitu ada auditor senior. Auditor senior ini bertugas untuk melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana, bertugas untuk mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor junior. Yang keempat yaitu ada auditor junior. Auditor ini melaksanakan prosedur audit rinci, membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Pekerjaan ini biasanya dipegang oleh auditor yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.